Shalom saudaraku, salam berjumpa di dalam Kristus Yesus. Semoga saudaraku dimanapun berada dalam keadaan baik dan sehat, masih dalam lindungan Tuhan hingga saat ini. Sebelum kita masuk ke dalam renungan kita hari ini, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga yang kudus, Bapa yang memberkati dan mengasihi kehidupan kami, menjaga dan memelihara kami hingga saat ini, sehingga kami masih dalam keadaan baik dan sehat. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Hingga saat ini Tuhan kami boleh kembali merenungkan firman-Mu. Bapa, ajar kami tentang firman Tuhan hari ini, mengerti akan firman Tuhan dan mampu melakukannya, sehingga Tuhan kehidupan kami hari demi hari semakin baik, semakin menyatakan Tuhan di dalamnya. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu perenungan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bahan bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Mazmur 73 ayat yang ke-25 hingga 26. Demikian firman Tuhan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudaraku, sejak kita memberi hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, apakah kita sudah sungguh-sungguh bebas dari ujian dan penderitaan dalam kehidupan kita? Tentu kebanyakan kita akan menjawab bahwa penderitaan kita tidak akan pernah habisnya. Dan bahkan terkadang kita akan merasa kecewa karena mengikuti Tuhan justru ada begitu banyak tantangan dan persoalan. Mari saudaraku kita renungkan bahwa rasa lemah dan menghadapi banyak ujian, apa hal pertama yang biasanya kita lakukan? Dan bagaimana Tuhan selalu menolong kita dari setiap ujian dan penderitaan hidup yang terjadi? Seseorang bernama Charles Spurgeon berkata, tidak ada yang dapat mengajarkan kita tentang betapa berharganya Sang Pencipta, seperti ketika kita belajar untuk mengosongkan dari segala hal lainnya. Jadi saudaraku, penderitaan kita mungkin tidak akan ada habis-habisnya, tetapi kita diajak untuk tetap fokus kepada Tuhan. Dan ingatlah saudaraku, tetap pengharapan dalam Kristus, bahwa tanpa pengharapan dalam Kristus, penderitaan hanya akan membawa keputusasaan, kemarahan, bahkan kehancuran. Tetapi bagi kita, orang yang hatinya tertambat pada Tuhan, ada damai di tengah badai dan kekuatan di dalam kelemahan dan setiap ujian yang dialami. Kiranya selalu kita dalam hidup ini mengingat Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang mengajari kami tentang kebenaran firman Tuhan hari ini. Bapa, terima kasih bahwa Tuhan selalu ada bagi kami dalam setiap kelemahan dan pencobaan kami. Tuhan selalu menyertai kami dan memberikan kami jalan keluar atas permasalahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu dan pertolongan-Mu masih selalu kami rasakan hingga saat ini. Biarlah firman Tuhan hari ini teguh dalam hati kami dan kami sanggup terus mengingatnya dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Tuhan. Engkau terus bawa bangsa dan negara kami ke arah yang lebih baik. Pakailah pemerintahan kami Tuhan agar tetap boleh menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Biarlah rakyat-Mu boleh menuju ke arah sejahtera yang lebih baik. Terjadi perubahan kesejahteraan, memiliki pekerjaan dan penghasilan kembali Tuhan. Juga kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia ini terus kami bawa dalam Tuhan. Boleh saling bahu-membahu menolong setiap orang, menyatakan Tuhan dalam pelayanannya, sehingga berkat Tuhan boleh tercurah bagi orang-orang yang membutuhkannya Tuhan. Dan melalui pelayanan gereja-gereja Tuhan, boleh nama Tuhan semakin dipermuliakan. Juga Tuhan kami berdoa buat gereja Tuhan yang masih dalam pengurusan perizinan beribadah. Tuhan bukakan jalannya, pakailah pemerintahan yang Tuhan pakai untuk mengurus perizinan peribadahan gereja Tuhan, supaya gereja Tuhan boleh berdiri teguh, boleh memiliki ibadah tenang dan damai. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami. Terus kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Keluarga kami biarlah Tuhan terus pelihara. Bapa, sungguh banyak tantangan kami menjalani kehidupan ini, tapi biarlah keluarga kami boleh menyatakan Tuhan selalu dalam kehidupan kami. Dan juga Tuhan, banyak orang melihat Tuhan dalam aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Kau berkati terus juga pekerjaan dan usaha kami.
Tuhan tambahkan berkat rezeki dan kesehatan, sehingga ya Tuhan, dari berkat dalam pekerjaan usaha kami, boleh mencukupi setiap kebutuhan kami, dan juga dengan berkat yang Tuhan berikan, boleh menolong orang banyak yang butuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hari ini kami serahkan kehidupan kami tangan Tuhan. Tuhan yang pimpin dan arahkan kami, agar kehidupan kami tetap boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan renungan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu menolong kita, menguatkan kita menjalani hari-hari di kehidupan kita. Dan sampai jumpa pada renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.